Najwa Shihab muncul dalam pusaran korupsi 271 triliun Harvey Mois. Nama Najwa Shihab mendadak disebut di tengah ramainya kasus korupsi Harvey Mois. Kasus timah ilegal yang menyeret Harvey Mois suaminya Sandra Dewi. Jangan bikin berita-berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar. Uniknya Sandra Dewi tampil dengan ceria. Tidak dipungkiri, warganet yang melihat video tersebut ada yang merasa emosi. Diperiksa kalau lagi pakai rompi kuning, nggak ada muka-muka bersalahnya. Coba lihat tuh Sandra Dewi, emang ada muka-muka bersalah, malah sarangeo. Gue nggak membenarkan apa yang suaminya lakukan. Dan gue tidak dalam posisi membela kesalahan yang dibuat oleh suaminya. Tetapi gue juga nggak membenarkan semua hujatan-hujatan netizen kepada Mbak Sandra Dewi. Guys, selain Raffi Ahmad, juga ada artis lain yang terlibat, bahkan nama Najwa Shihab disebut-sebut dalam kasus Harvey, suami Sandra Dewi. Udah baca artikel belakang ini, yang ini benar-benar buat saya kaget. Saya harap ini cuma berita hoax. Najwa Shihab muncul dalam pusaran korupsi 271 triliun Harvey Mois. Nama Najwa Shihab mendadak disebut di tengah ramainya kasus korupsi Harvey Mois. Kasus timah ilegal yang menyeret Harvey Mois suaminya Sandra Dewi. Dari kabar yang beredar, Najwa disebut diduga ikut menikmati saham dari salah satu perusahaan Harvey Mois. Semoga ini nggak benar sih guys. Amit-amit kalau ini sampai benar. Pasalnya kan Mbak Najwa ini kan sangat anti korupsi dan sangat paham tentang hukum-hukum yang terkait. Apalagi ketajamannya terhadap politikus-politikus yang korupsi. Terus belakangan ini beredar kabar bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung akan menetapkan 6 tersangka lagi terkait kasus korupsi PT Timah Tbk ini guys. Dua di antara 6 orang itu dikatakan adalah public figure. Sayangnya belum ada inisial atau bocoran soal 2 pesawat tersebut. Waduh, semoga bukan Mbak Nana sih. Itu yang saya harapkan. Nah guys, karena saking viralnya kasus Harvey, suami Sandra Dewi yang melakukan korupsi senilai 271 triliun, kabarnya Kejagung akan menetapkan 6 tersangka lagi, dan 2 tersangka tersebut berasal dari public figure guys, atau artis. Nah, siapakah artis tersebut? Benarkah di sini Najwa Shihab juga ikut terlibat? Intinya kita tunggu aja bagaimana prosesnya dari Kejagung, dan semoga aja Mbak Nana nggak terlibat ya guys ya, karena memang dia salah satu politikus yang sangat-sangat identik dengan anti korupsi seperti itu. Gue nggak habis pikir sama istrinya koruptor yang masih bisa senyum-senyum aja tuh coba. Lu si Dewi Sandra sama Sandra Dewi ya. Lu bener-bener gak tau malu deh bener. Itu suami lu makan uang rakyat segitu banyaknya ya. Lu masih nggak ada rasa bersalah dalam diri lu ya. Lu ngerasa apa? Lu cuma ngerasa istrinya gitu. Yang namanya istri itu satu keluarga sama suami. Berarti lu ikut menikmati uang itu. Ya lu tau diri apa? Ya, nggak tau malu. Najis. Ya, teruntuk nih di netizen yang yang masih bela gitu, masih yo otak kalian tuh di mana gitu, lu masih bela istri koruptor ya. Si Sandra Dewi ini gitu di medsos, kalau ada yang ngehujat dikit lu bela ya. Lu siapa? Lu kagak ngeliat di negara ini masih banyak orang miskin ya, yang berseliweran, yang masih butuh makan ya, yang harusnya itu dapat bantuan dari pemerintah ya. Oleh uang tersebut kemungkinan ya, atau uang tersebut bisa digunakan untuk membantu orang atau buat infrastruktur yang lain, bisa menopang kesusahan rakyat kecil kan, bisa saja kan ya. Itu digunakan cuma untuk segelintir orang ya, si oknum ini, si anjing ini ya. Lu kalian kemana otaknya, nurani kemana? Kalian masih ngebela orang kayak gitu, otak kalian di mana gue tanya? Gue gede banget, asli gede banget ya. Gue tadi ngeliat video si istrinya maling itu, nggak tahu dia di mana itu ya. Terus tiba-tiba dia kayak nggak ada rasa bersalah gitu. Wah, hebat banget ya. Ini manusia bukan sih? Coba kalian ini deh
Jangan-jangan bukan manusia nih orang. Kalau setahu aku sih manusia dia punya nurani, hati, rasa bersalah. Ya, ini bukan kesalahan yang enteng ya. Ya, Ya guys, ya jadi tampak saat Sandra Dewi menghadiri Kejagung yang diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan. Tampak di sana beliau memakai baju putih dan masih tersenyum seperti tidak kelihatan panik, takut dan merasa bersalah dari netizen tersebut. Netizen ini mengatakan dan menyayangkan sifat dari Sandra Dewi yang mana lu itu sudah korupsi loh. Apakah lu menganggap karena ini perbuatan suami lu, terus dengan gampangnya lu merasa tidak bersalah, sedangkan lu adalah istrinya? Tersenyum dan meminta doanya saja seperti itu. Dan juga tampak Sandra Dewi memberikan tanda sarang hewa kepada wartawan guys. Jadi membuat netizen makin kesal, seperti tidak terjadi apa-apa seperti itu. Sandra Dewi tampil tanpa urat malu dengan kasih klarifikasi yang menohok. Artis Sandra Dewi memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah senilai 271 triliun yang menjerat suaminya, Harvey Moise. Pemeriksaan Sandra Dewi sudah diketahui bersama bahwa terkait dengan kasus korupsi dalam tata niaga ekspor dan impor produk tambangan timah di PT Timah Tbk tahun 2012 sampai 2022. Uniknya Sandra Dewi tampil dengan ceria. Tidak dipungkiri, warganet yang melihat video tersebut ada yang merasa emosi. Ditambah, Sandra pun memberikan statementnya. Ketika selesai pemeriksaan, Sandra memberikan statement dengan lantang kepada awak media. Seperti apa? Simak video berikut. Jangan bikin berita kalau lihat Yo guys, ya jadi tampak Sandra Dewi hanya memberikan sedikit klarifikasi kepada wartawan dan awak media bahwasanya jangan memberikan atau memberitakan berita yang tidak benar. Lihat dulu data dan faktanya seperti itu. Nah, itulah yang membuat netizen makin kesal karena seakan-akan tidak ada klarifikasi, entah itu minta maaf atau rasa menyesal dan lain sebagainya. Gue nih kalau megang duit 271 T ya. Halo, Lisa, Lalisa Manoban, betul? Ini Agung, Sultan yang kemarin ketemu di Lalang Pegadaian, kita ketemu tukeran nomor. Iya, yang nebus kora-kora. Mau nanya, kira-kira besok jadwal kosong nggak? Iya, besok banget, sore banget ya ngedadak. Hah? Nggak bisa, ada acara apa? Manggung di hajatannya? Camila Cabello. Camila, bisa dong, butuh banget nih, lu datang. Ya udah bentar ya, aku hubungin dulu si Camila ya. Tunggu, jangan ditutup. Mil, udah lagi sama Shawn Mendes. Katanya besok mau hajatan yang undang si Lisa ya. Aduh, gue butuh banget dia. Gimana dong? Lepas aja deh. Lu bayar dia emang berapa? 1M. Gue ganti deh 10M. Oh ya. Gue tuker Lisanya ke gue. Lu gue kasih King Nasar deh. Lebih heboh pasti. Lebih dondar. Ya udah ya, King Nasar gue bonusin deh. Loli Ismaya trio-trionya tuh. Oke, makasih deh. Halo, Lisa. Udah bisa katanya? Bisa. Confirm. Oke, bisa ya besok ya? Makasih. Emang biasa bayarannya berapa sih? 100M. Gue bayar deh 500M, mau nggak? Tapi standby-nya agak pagian. Penting banget soalnya acaranya SOTR. Ya guys, jadi kalau kita punya uang 271 triliun tersebut bisa buat apa aja ya guys ya, bahkan kita bisa membeli apapun yang kita mau. Ini adalah POV kalau kita megang duit sebanyak 271 triliun. Kejaksaan Agung dijadwalkan memeriksa artis Sandra Dewi dalam kasus dugaan. Oke guys, buat kalian semua yang akhir-akhir ini sering melihat atau per hari ini itu lagi rame FYP di TikTok tentang Mbak Sandra Dewi yang diperiksa, dan banyak banget netizen yang di komentar-komentarnya itu ngomong seperti ini, bisa-bisanya masih senyum-senyum padahal telah ini itulah, intinya ngejulitin dari Mbak Sandra Dewi. Gue nggak membenarkan apa yang suaminya lakukan, dan gue tidak dalam posisi membela kesalahan yang dibuat oleh suami. Tetapi gue juga nggak membenarkan semua hujatan-hujatan netizen kepada Mbak Sandra Dewi.
Mengapa? Karena Mbak Sandra Dewi bisa senyum seperti itu aja, itu udah hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya tidak mungkin Mbak Sandra Dewi bisa tersenyum seperti itu. Dia tersenyum membuktikan bagaimana kekuatan hatinya yang benar-benar bisa survive dalam keadaan seperti ini. Ingat, Mbak Sandra Dewi itu memiliki beban yang super duper berat karena dia memiliki anak, kemudian suaminya tersandung kasus seperti ini, dia dapat hujatan dan dia dituding juga itu memamerkan kekayaannya. Guys, kalau menurut kalian salah gak sih netizen atau warganet di sosial manapun, di sosial media manapun kalau menghujat Sandra Dewi tersebut? Apakah itu salah menurut kalian? Karena mungkin ya netizen tersebut melakukan hujatan itu dikarenakan memang sudah sangat-sangat kesal dan geram sama Sandra Dewi dan suaminya, sama perbuatannya. Mungkin bukan sama orangnya ya guys, bukan sama personalnya, tapi perbuatannya. Aku juga nggak tahu sih, kalau menurut kalian salah nggak sih netizen itu melampiaskan kekecewaannya, kekesalannya, kegeramannya karena sudah korupsi merugikan negara sekian banyak ratusan triliun dengan memberikan hujatan seperti itu. Dan mungkin juga netizen ini melihat jejak digital atau rekam jejak Sandra Dewi yang sebelumnya sempat gaya hidupnya yang hedon atau mungkin terkesan menghambur-hamburkan uang dengan membeli semuanya yang tentunya harganya fantastis seperti jet pribadi, mobil mewah dan lain sebagainya. Namun hal itu bukan hasil dari duitnya sendiri guys, tapi pakai duit yang hasil korupsi. Apakah salah nih menurut kalian netizen melakukan hujatan seperti itu? Cuman aku juga nggak tahu ya guys ya, kalian jawab aja di komentar. Boleh bohong asal santun, boleh nipu asal santun, boleh nyuri asal santun, boleh korupsi asal santun. Mungkin dari kata-kata inilah, jadi koruptor itu seakan-akan tuh udah biasa di negara kita, padahal itu sesuatu yang tidak bisa kita terima sebenarnya. Jadi seakan-akan tuh tindak pidana korupsi dan pelakunya koruptor itu menjadi sesuatu yang lumrah di negara kita. Ini contohnya kayak sekarang aja, masa orang yang masih tersangkut kasus korupsi dijadikan ahli di Mahkamah Konstitusi? Gimana coba? Kebiasaan-kebiasaan para pelaku korupsi ini tuh kalau lagi diperiksa, kalau lagi pakai rompi kuning, nggak ada muka-muka bersalahnya. Coba lihat tuh Sandra Dewi, emang ada muka-muka bersalah? Malah sarangnya harusnya. Ya guys, jadi memang Sandra Dewi yang memberikan sarang hayo itu juga menjadi cibiran dari netizen ya guys. Ya, sempat viral juga postingan atau foto Sandra Dewi yang memberikan sarang hayo dan tersenyum saat menghadiri Kejagung dimintai keterangan memberikan saksi guys. Nah, namun mungkin kita juga nggak tahu ya. Tentunya pasti Sandra Dewi ini juga mempunyai beban yang sangat berat, sedih juga. Cuman kita nggak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Kita hanya mendoakan saja semoga keadilan terhadap orang-orang yang sudah melakukan tindak korupsi tersebut dan keluarga yang mungkin juga menerima atau menikmati hasil dari aliran dana korupsi tersebut ya guys. Sandra Dewi usai diperiksa Kejagung. Tadi gimana pemeriksaannya Mas Sandra? Jangan bikin berita-berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar. Tadi beberapa pertanyaan Mas Sandra. Gak sampai berdesak-desakan seperti itu loh, bener-bener heboh dan rame banget. Bahkan dikabarkan Sandra Dewi itu sempat hampir mau terjatuh guys karena desak-desakan sama wartawan dan orang-orang yang ada di sana. Oke guys, menurut aku nih ini mungkin berita yang paling heboh ya di sepanjang atau di pembukaan awal tahun 2024 karena sudah disambut dengan berita yang seperti ini. Karena juga korupsinya fantastis ya guys, sudah mencapai 271 triliun. Nah, sebelum menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus tersebut? Apakah hukuman yang pantas untuk pelaku korupsi agar ada efek jera? Dan menurut kalian si Sandra Dewi ini juga ikut terlibat nggak sih guys? Entah itu aliran dana atau mungkin memang sudah tahu dari awal.
Silakan kalian berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Aku dari Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.